Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD. Ya kalau kita perhatikan Euro USD sehari ini berada di harga 332 dengan terendahnya itu ada di 1.005 ya. Itu adalah harga terendahnya dia. Kemudian kalau kita perhatikan memang secara primary trendnya dia tidak lagi downtrend, tapi secara minor trendnya dia itu lagi uptrend. Nah untuk saat ini pergerakan si Euro USD ini cenderung sideways kalau kita perhatikan ya, dari harga 205 dan tertingginya itu ada di harga 834. Nah sebenarnya pergerakan si Euro USD ini juga tergantung dari si DXY itu sendiri. Kalau kita perhatikan dari sisi DXY-nya di sini dia masih reject di harga 108.4 sampai 108.5, yang artinya ini adalah area supply zone untuk si DXY itu sendiri. Dan DXY ini ada gap di 108 sampai 108.1, dan potensi untuk fill dari gap yang ada di sini kalau kita perhatikan di time frame 30 menit si DXY ini ada candle Marubozu ya yang cukup kuat untuk menekan harga itu ke bawah. Kemudian kalau kita perhatikan di time frame 4 jam, kita geser ke 30 menit. Nah, di Euro USD juga ada candle Marubozu nih yang cukup kuat menekan harga ini ke atas. Ya, artinya pergerakan dari si DXY sama si Euro USD ini itu tidak berkorelasi. Jadi kalau misalkan DXY turun, si Euro USD-nya juga ikut naik. Tapi kalau si Euro USD-nya itu turun, maka si DXY itu naik. Dan begitu turun, begitu karena dia itu mata uang yang tidak berkorelasi. Tapi kalau misalkan mata uang yang berkorelasi, contohnya USD CAD. Nah, misalkan si USD CAD naik, si DXY juga ikut naik. Dan begitu juga DXY turun, maka si USD CAD juga ikut turun. Kalau kita perhatikan di sini, untuk area demand zone supply zone terdekat di time frame 30 menit itu ada di 539 sampai 600. Itu untuk yang 30 menit. Nah, sedangkan yang di sini yang di harga 687 sampai 1156 ini adalah high time frame demand supply zone-nya yang kita ambil itu dari time frame 4 jam. Ya, kita berdasarkan time frame 4 jam. Untuk saat ini pun kalau kita perhatikan memang si Euro USD ini agak susah ya untuk tembus area supply ini. Tapi kalau kita perhatikan kembali lebih detail, di sini dia membuat lower height yang baru. Ya, dia coba untuk membuat lower height yang baru. Ini low pertama, low kedua ya. Ini low yang ketiga. Dia coba untuk membuat lower height yang baru, kemudian dia membuat height pertama lalu membuat higher height yang baru. Jadi kalau secara pergerakan dan struktur harga secara teknikal, maka dia bisa buat lagi higher height yang baru di sini, kemudian dia buat lower height yang baru, dan membuat higher height yang baru sampai dia menembus area supply zone ini dengan perlahan. Ya, artinya dia itu sebenarnya mau naik, cuma masih tertahan di area supply-nya, jadinya dia buat kompresi harga supaya pada saat dia breakout dia bisa langsung naik tinggi ke harga kurang lebih 1928. Tapi kalau misalkan dia break dari area ini ya, atau misalkan dia gagal naik dan DXY-nya ini di push naik lagi ke atas, breakout dari sini dari 108.5, berarti si Euro USD ini juga akan breakout dari 100 ini ya. Ya artinya harga si Euro sama si DXY nantinya akan lebih mahal DXY. Saat ini kan udah hampir imbang-imbang nih harga Euro sama si harga DXY, hanya saja masih lebih mahal Euro dikit. Tapi kalau misalkan Euro breakout dari sini yang bermain di 0.99, maka harga Euro itu lebih murah daripada si harga dolar. Nah, kalau kita perhatikan memang secara tren dia juga masih coba untuk naik ke atas. Jadi kalau misalkan kalian mau open buy di area sini, pastikan kalian analisa dulu time frame 15 menit atau di time frame 30 menit untuk konfirmasi buy-nya. Jadi kalau saya pribadi memang lebih fokus buy di Euro USD ini karena memang untuk ambil koreksinya ke atas, tapi kita juga harus perhatikan nih, dia breaknya nih dari height yang ini, dari 830
dan juga dia break dari area supply ini di 1154-nya. Kalau dia nggak break dari area supply ini, maka kita bisa close buy kita, ya lalu kita tunggu lagi di bawah sini. Karena memang kalau kita perhatikan nih secara pergerakan aja ini, dia bisa pergerakan masih untuk naik ya untuk di time frame 4 jamnya, tapi untuk primary trend dia masih turun. Jadi naik ini biasanya dia untuk koreksi aja, kecuali dia bisa break dari area supply ini. Ya, kalau dia belum bisa break dari area supply ini, maka dia potensi untuk turun kembali, break dari sini ya, kemudian ke 99662, 99438 dan terendah itu di 99069 di area sini terendahnya dia. Oke. Jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai si Euro USD ini. Si Euro USD juga ada gap ya, di sini ada gap up. Jadi potensi dia untuk fill the gap di sini selama dia reject di sini. Ya, artinya si Euro USD juga potensi untuk naik ke harga 500 sampai 600-an. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.